Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salum. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah, maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya, Sintua Pita Ronauli Borusibarani, dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Bibelfro Juliani Tarihoran dari HKBP Kornolong, Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah yang selalu setia memberikan kehidupan bagi kami hingga di pagi hari ini, sehingga kami beroleh kesempatan untuk menikmati anugerah-Mu melalui hidup baru, nafas kehidupan, sukacita, serta semangat baru untuk menjalani kehidupan kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu akan firman-Mu yang memberikan kami bekal rohani, memberikan kami kekuatan, inspirasi serta petunjuk, agar kami dapat melakukan pekerjaan kami seturut dengan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Allah, berkati dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu saat ini, agar kami dapat mendengar serta mengerti kehendak firman-Mu. Urapi kami dan kuduskanlah kami melalui penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Filipi 3 ayat 10 sampai 21. Filipi 3 ayat 10 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi, baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini
sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan. Ayat pembimbing bagi kita adalah dari ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melakukan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, tema renungan firman Tuhan di pagi ini adalah tujuan hidup kita. Saudara terkasih, mengawali nasihatnya di pasal 3 ini, Paulus mengingatkan jemaat Filipi agar senantiasa waspada terhadap penyesat yang berupaya merusak iman jemaat. Kelihatannya penyesat yang dihadapi jemaat itu dari kalangan Yahudi yang menekankan keselamatan hanya dengan menaati pengajaran Yahudi. Karena itu, Paulus menyebut kembali masa lalunya ketika ia masih menganut paham Farisi. Ia telah menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan Yesus menangkapnya dan mengubah hidupnya menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Maka Paulus mengingatkan jemaat agar berdiri teguh dalam Tuhan Yesus. Meski Paulus telah percaya kepada Yesus dan mengabdikan hidupnya untuk pelayanan pekabaran Injil, tetapi dengan rendah hati ia mengatakan dirinya belumlah sempurna. Tetapi dengan terus mengejar, bertekun untuk mengupayakan agar imannya semakin teguh kepada Yesus Kristus dan mengarahkan dirinya kepada apa yang di depan, yaitu keselamatan dan hidup kekal. Inilah tujuan hidup yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus. Paulus menggambarkan seperti seorang pelari dalam perlombaan yang berharap untuk memperoleh hadiah kejuaraan itu. Itulah yang membakar semangatnya, sehingga terus berlari untuk mencapai garis akhir dan sampai pada tujuan. Meskipun menghadapi pengaruh penyesat dan menghadapi berbagai pergumulan hidup yang merupakan beban yang berat dan dapat merintangi atau melemahkan iman, tetapi perlu mengingat agar perhatian tetap terarah pada tujuan, yaitu kepada Yesus Kristus. Dengan demikian kita dihantarkan kepada tujuan yang sesungguhnya. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, dalam teks renungan hari ini Paulus mengajarkan kepada kita untuk terus berlari ke depan menuju tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Tujuan di depan masih panjang. Apakah yang menjadi tujuan hidup kita dalam hidup ini? Kita sebagai orang Kristen, kehidupan kita sejatinya pasti memiliki tujuan yang harus kita capai, harus kita raih. Tujuan yang utama adalah hidup yang memuliakan Tuhan Allah. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa ada orang yang juga termasuk orang Kristen hidup dengan tujuan agar dapat memiliki kehidupan sejahtera dengan materi atau kekayaan yang dimilikinya, yang dapat membawanya pada kehidupan yang menyenangkan, dan tidak boleh miskin, apalagi sampai dikatakan susah.
Artinya, menjadikan hidup yang materialistis sebagai tujuan hidup. Untuk hal ini, ada banyak orang yang dengan sangat gigih melakukan apa saja untuk mendapatkan hal yang diinginkannya. Namun, sangat disayangkan ada di antaranya yang harus melakukan usaha yang tidak terpuji. Misalnya, dengan mencuri, menipu orang lain, korupsi, atau melakukan hal-hal yang lain yang tidak dikehendaki Tuhan. Pencapaian diri terhadap hal-hal yang hanya memuaskan diri secara lahiriah sejatinya bukanlah tujuan sebagai orang Kristen yang benar. Kita harus berusaha meraih dan mengejar untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi dalam Yesus Kristus. Artinya, tidak lagi memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang fana. Paulus dalam firman ini mengatakan, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus." Untuk meraih dan untuk sampai kepada tujuan seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, barangkali kita menghadapi bermacam-macam tantangan, hambatan, pergumulan, atau hal-hal yang mengingatkan kita kepada peristiwa-peristiwa masa lalu. Masa lalu sudah berlalu, maka penting fokus pada tujuan. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya melupakan apa yang telah terjadi dan memandang ke depan dengan harapan dan tekad. Dalam perjalanan iman, mudah untuk memikul beban kesalahan, kegagalan, dan penyesalan di masa lalu yang dapat menggoyahkan iman, dapat menggoyahkan fokus kita untuk melangkah. Kita bisa terjebak dalam siklus menyalahkan diri sendiri, menyalahkan masa lalu, menyalahkan kesalahan atau kegagalan yang dapat menghambat kemajuan kita dalam mencapai tujuan Tuhan bagi hidup kita. Sahabat Radio Pelita Kasih, kita dipanggil untuk melepaskan penyesalan kita, masa lalu kita, hambatan, kegagalan kita di masa lalu. Mari kita menerima rahmat dan pengampunan serta pengharapan yang ditawarkan kepada kita melalui Kristus Yesus. Dengan melepaskan masa lalu, kita membebaskan diri kita untuk bergerak maju dalam iman, mengejar tujuan dan panggilan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita membenahi hidup beriman dan membangun semangat untuk memuliakan Yesus Kristus. Mari terus berlari menuju panggilan surgawi, yaitu keselamatan kekal yang disediakan Yesus Kristus Tuhan bagi kita. Sembari dalam hidup kita ini, Tuhan juga akan memberkati kita, menyertai kita di dalam kehidupan menuju kepada kehidupan yang kekal, keselamatan kekal yang disediakan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, tuntunlah kami untuk fokus kepada tujuan akhir hidup kami,
yaitu keselamatan serta hidup kekal yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami memohon kepadamu, berikanlah kesembuhan kepada setiap orang yang sakit, pulihkan semangat orang yang lemah, berikan pengharapan kepada orang yang tawar hati, dan tolonglah orang-orang yang menghadapi pergumulan serta kesusahan dalam hidup ini. Biarlah orang yang bersuka cita juga dapat menikmati sukacitanya dengan rendah hati dan bersyukur kepada Tuhan. Penuhilah segala kerinduan dan harapan kami, orang-orang yang percaya, yang mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Berkati setiap usaha dan pekerjaan kami, sehingga kami mampu menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan Allah juga yang memberkati Radio Pelita Kasih ini, agar senantiasa menyiarkan berita sukacita, yaitu firman-Mu, bagi semua orang yang mendengar dimanapun berada, sehingga setiap orang dapat terberkati melalui pelayanan pemberitaan firman ini. Kami percaya ya Tuhan, segala langkah dan jalan hidup kami hanya di dalam tangan kuasa dan kendali Tuhan. Kami mampu melakukan sesuatu semuanya oleh karena penyertaan Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu, dengarkan dan kabulkanlah doa kami, serta terpuji nama-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Bibelfro Juliani Tarihoran dengan nomor telepon 0813 7583 4274, dan jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 20 WIB. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi, bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Belseria Boru Sinaga di nomor telepon 0813 8198 9210. Jam ibadah dan gembala. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB. 2. Ibadah remaja pukul 10 WIB. 3. Ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 WIB berbahasa Batak. 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Lamzar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibelfro Juliani Boru Tarihoran, bersama 26 orang sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Sintua Melkida Boru Panggabean Nyonya Marbun di nomor telepon 0813 8683 3174. Segenap pengurus renungan harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya
Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.
sebagai